memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Nah, jadi sebelumnya pada tingkat SMP kalian sudah pernah belajar mengenai suhu, bukan? Nah, jadi pada tingkat SMA kali ini kita akan mempelajari mengenai suhu lebih mendalam lagi. Nah, ditambah kita itu akan mempelajari tentang skala perbandingan suhu. Nah, jadi pada pembelajaran kita kali ini kita akan kita itu pasti akan mengingat mengenai panas, dingin, dan hangat. Nah, jadi untuk mengukur suhu pasti menggunakan indera peraba kan? Nah, sedangkan indera peraba itu tidak bisa mendeskripsikan atau menyatakan secara jelas suhu tersebut itu bersifat panas atau dinginnya. Jadi dia itu hanya berupa deskripsi. Nah, sedangkan yang akan kita pelajari kali ini kita itu akan menyatakan bahwa suhu itu dalam bentuk angka atau dalam bentuk kuantitatif. Nah, jadi di sini ibu ingin bertanya, ada yang tahu mengenai pengertian dari suhu? Saya suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, benar sekali. Jadi suhu tersebut adalah besaran yang menyatakan panas atau dinginnya suatu benda. Nah, jadi pada pengukuran suhu kita itu biasanya menggunakan termometer. Nah, jadi apakah ada yang bisa menjelaskan jenis-jenis dari termometer tersebut? Saya termometer zat cair, di metal dan gas. Nah, apakah ada yang lainnya? Masih Bu, termometer analog dan digital. Nah, benar sekali. Nah, jadi termometer itu memiliki jenis yang berbeda kan. Nah, jadi pertama tadi ada termometer zat cair. Nah, termometer zat cair ini biasanya paling banyak kita digunakan atau umumnya itu termometer yang menggunakan air raksa. Nah, mengapa dia itu menggunakan air raksa? Karena air raksa itu mudah untuk dilihat dan permukaannya itu berkilat. Nah, mungkin sebelumnya itu pernah dijelaskan saat kalian itu masih SMP. Nah, kemudian yang kedua itu ada termometer bimetal. Nah, termometer bimetal itu adalah termometer yang biasanya itu digunakan untuk makanan. Nah, caranya itu dia tuh biasanya ditusukkan ke makanan, biasanya itu berupa kayak ayam panggang. Nah, jadi dia itu menggunakan sifat pemuaian dua logam gitu. Nah, kemudian tadi ada apa lagi? Termometer gas. Nah, termometer gas. Nah, termometer gas itu digunakan untuk mengukur suhu benda atau ruangan. Nah, jadi dia itu biasanya itu untuk kayak ruangan yang ukurannya itu lebih luas, kayak di kantor atau di gedung-gedung kayak gitu. Nah, kemudian ada termometer analog dan digital. Nah, termometer analog dan digital ini hampir sama kegunaannya dengan termometer raksa tadi. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang skala alat ukur suhu. Nah, apakah ada yang bisa menjawab skala apa itu? Saya Bu, bukan? Skala Celsius dan skala Reaumur. Nah, benar. Selain skala Celsius dan skala Reaumur, apakah masih ada lagi? Bu, sekarang nah, benar sekali. Nah, jadi alat ukur suhu tersebut ada 4, yaitu jadi ada termometer Celsius, termometer Reaumur, Fahrenheit, dan dengan Kelvin. Nah, jadi di sini pertama kita akan membahas mengenai termometer Celsius. Termometer Celsius memiliki titik buku 0 derajat. Nah, dengan titik didihnya yaitu 100 derajat Celsius. Nah, jadi termometer Celsius ini diciptakan oleh Anders Celsius. Nah, jadi selisih dari titik didih dan titik buku termometer Celsius adalah 100. Nah, jadi kemudian yang kedua itu ada termometer Reaumur. Nah, termometer Reaumur ini memiliki titik buku 0 derajat Celsius, sama seperti termometer Celsius. Nah, kemudian untuk titik didihnya dia itu memiliki skala 80 derajat Reaumur. Nah, jadi untuk selisihnya itu yaitu 80, sedikit selisih 80. Nah, kemudian skala Fahrenheit. Nah, skala Fahrenheit ini memiliki titik buku 32 derajat Fahrenheit. Nah, sedangkan untuk titik didihnya itu memiliki suhu 212 derajat Fahrenheit. Nah, jadi skala Fahrenheit ini untuk selisihnya itu selisih dari titik buku dengan titik didihnya itu adalah 180. Nah, kemudian selanjutnya itu ada termometer
standar internasional, yaitu ditetapkan sebagai termometer yang banyak digunakan oleh dunia. Nah, jadi dia itu memiliki titik beku 273 derajat dan titik didihnya itu 373 derajat, yaitu tidak menggunakan derajat. Jadi untuk perbandingan selisih, dia itu kita itu tinggal membagi semua skala termometer tersebut ini, selisihnya tadi kita bagi 20. Nah, contohnya itu pertama termometer Celcius kan. Nah, termometer Celcius selisihnya tadi kita dapatkan 100 kan. Nah, jadi 100 dibagi 20 sama dengan 5. Nah, benar. Kemudian untuk termometer Reaumur. Nah, Reaumur tadi memiliki selisih 80. Nah, jadi 80 dibagi 20 sama dengan 4. Nah, jadi kemudian selisih dari skala termometer Fahrenheit. Nah, jadi Fahrenheit tadi memiliki selisih 180. Nah, jadi 180 dibagi 20 sama dengan 9. Nah, kemudian yang terakhir itu ada skala termometer Kelvin. Nah, jadi dia itu memiliki selisih 100. Jadi 100 dibagi 20 sama dengan 5. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai contoh mengkonversi skala termometer. Nah, jadi kita ini menggunakan rumus persamaan garis lurus. Nah, jadi dapat kita itu X ini sama dengan nilai daripada termometer yang telah diketahui. Nah, kemudian dikurang X1. X1 ini adalah titik beku daripada termometer Kelvin. Per X2 ini sama dengan titik didih dari termometer dikurang titik beku dari termometer Kelvin. Jadi di sini sama dengan sama seperti tadi, itu Reaumur dikurang titik beku dari termometer Reaumur. Kemudian Y ini adalah titik didih dari termometer Reaumur dikurang titik bekunya. Jadi dapat kita kalian sendiri hasilnya itu menjadi 24 derajat Celcius, 24 derajat Reaumur. Nah, jadi di mana kita mendapatkan 100 dan 80 ini itu didapatkan dari selisih dari skala Kelvin dan skala Reaumur. Atau kita itu bisa menggunakan rumus perbandingan. Nah, jadi perbandingan ini 4 ini kita dapatkan dari seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu nilai dari selisih ini 80 dibagi 40 sama dengan 80 dibagi 40 sama dengan 4. Nah, kemudian di pernya itu didapatkan 5, yaitu dari perbandingan dari skala Kelvin. Nah, jadi hasilnya itu akan sama seperti yang kita dapatkan tadi, hanya perbedaan caranya saja, 24 derajat Celcius. Nah, jadi apakah kalian paham? Paham. Nah, alhamdulillah. Jadi sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Kenapa indera peraba tidak dapat menggunakan indera? Jadi dalam mengukur suhu itu, alat indera peraba itu tidak dapat membedakan suhu antara suhu panas, dingin, dan hangat. Jadi kita itu sulit untuk mendeskripsikan bagaimana derajat dari suhu benda tersebut. Nah, sehingga sulit untuk dideteksi. Nah, jadi apakah kepada Selvi, apakah bisa dimengerti? Bisa. Apakah ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Bu. Silakan. Mengapa skala Kelvin dipilih sebagai satuan internasional dan mengapa bukan skala Celcius? Nah, jadi mengapa kita itu tidak menggunakan skala Celcius seperti yang kita gunakan di Indonesia kan? Umumnya itu kita menggunakan skala Celcius. Nah, jadi mengapa bukan Celcius? Jadi karena Celcius itu titik acuan, titik didih, dan titik bekunya itu menggunakan titik didih dan titik beku air. Nah, jadi menurut itu 0 derajat Celcius itu masih ada benda yang belum membeku. Nah, sedangkan untuk acuan dari termometer Kelvin, dia itu menggunakan titik didih absolut. Jadi 0 Kelvin itu sama dengan minus 273 derajat Celcius, yang memungkinkan semua benda itu sudah membeku. Nah, jadi itulah alasan mengapa termometer Kelvin itu ditetapkan sebagai standar internasional. Apakah bisa dimengerti? Ya, Bu. Baiklah. Sekian dari pertemuan kita pada hari ini. Ada baiknya saya ini mendengarkan kesimpulan dari kalian. Kepada saya tidak akan bisa menyimpulkannya. Hal yang dapat saya simpulkan pada materi kali ini adalah dalam mengoperasi termometer kita harus memperhatikan perbandingan segalanya dan juga titik beku dan titik didih dari termometer tersebut. Nah, terima kasih kepada Tia yang telah menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Nah, ada baiknya sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk keberlangsungan kita masing-masing.
itu sebelum kalian pulang, jadi itu ada tugas untuk kalian. Jadi silahkan buka buku paket kalian halaman 130 dan akan dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, jangan lupa juga kalian tuh pelajari materi tentang Kumayan untuk minggu depan. Nah, jadi terima kasih untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.